Assalamualaikum teman-teman. Oke, satu. Reni kan sudah siap banget nih kayaknya mau ujian ya. Eh, Qurannya udah kelihatan, pulpennya. Kamu terlalu apa ya? Kamu terlihat. Pertama, aku mau kasih tahu dulu. Kita kan ujiannya itu speaking dulu. Walaupun Oh iya, konten yang akan dicek itu doanya. Tapi sebelum doa kan kita harus ngomong dulu nih. Itu juga kan nanti akan aku nilai. iya. Nah, Reni kelihatan gurunya tuh udah kelihatan banget. Satu. Dari mana aku bilang kelihatan gurunya? Penampilannya. Penampilannya rapi, terus wibawanya. Itu tuh udah ketahuan guru banget. Cuma kalau dalam public speaking dengan tangan tadi Reni taruh di atas meja, terus naruhnya begini kan? Ini tuh gestur menutup diri. Kayak gini. Ini tuh artinya kita menutup diri dari orang. Emang sih kelihatannya kayak elegan banget ya. Tapi tuh itu pagar loh yang kita buat untuk melindungi diri. Akan beda rasanya kalau nih, misalnya aku ngomong nih, untuk aku mau nunjukin tangan. Ntar dulu. Ini harus kayak meja juga kayak Randy kayaknya. Misalnya aku taruh di sini ya. Tangan aku taruh sini. Ini kepalaku nggak fokus ke kepala ya. Misalnya aku taruh sini. Assalamualaikum Reni, apa yang dirasa dengan Assalamualaikum Ren? Atau aku nggak pakai tangan sama sekali. Assalamualaikum Ren, apa yang Waduh. dirasa dari tiga tiga model itu? Satu, pakai begini. Dua, pakai begini. Tiga, nggak pakai sama sekali. Kalau yang terakhir itu lebih rileks Ustazah. Yang pertama dan Lebih, kedua, kalau yang kedua itu agak tertutup, tapi kalau yang pertama itu lebih menutup diri gitu Ustazah. hmm, Mungkin dia, lebih bersifat formal gitu. ya misalnya kayak gubernur, presiden, kayak rapat-rapat Iya. yang rapat-rapat yang serius banget atau mereka ketemu rakyat tapi dengan dengan ya kayak perlindungan, penjagaan, kayak gitu-gitulah. Itu gestur-gestur kayak gitu Oh, mungkin kita butuhkan tapi di tempat lain, bukan di saat kita lagi public speaking untuk mengajar, ya. Public speaking itu iya. kan kebutuhannya banyak juga kan. Yang dilakukan presiden dan gubernur yang pakai begini itu juga bagian dari public speaking karena emang dibutuhkan kondisi-kondisi kayak gitu tuh ada. Tapi kalau mengajar kan hubungannya bukan cuma tentang bicara, tapi juga masuk nggak sih hati dia dengan hati kita tuh nyatu nggak murid sama gurunya. Kalau kayak gini tuh kayak guru dan murid banget. Guru dan murid dalam arti kayak gue guru loh, lu murid gua gitu. Bukan kayak Mm-mm. kita sama-sama belajar ya. Kalau kita sama-sama belajar tuh nggak boleh ada tembok kayak gini. Hmm, Bisa difahami ya? bisa. Nah, jadi jangan sampai terlihat kamu nutup tangan. Ini tuh juga gak bagus posisi kameranya Coba karena ya, saya. tidak di hadapan kamu banget. Jadi tuh kamu kayak menyamping. Oh iya betul. Nah, Saya gitu. pindah. Coba. Oh, begini Kayak Ustazah cukup. kayak gini untuk posisi udah lebih baik. Karena nih kalau dalam ilmu public speaking, gak apa-apa 15 menit ini kamu nggak baca doa selesai gitu ya, tapi ada ilmu yang kamu dapat. Kalau kita belajar public speaking, jantung kita harus menghadap audiens. Sedangkan yang tadi kamu lakukan adalah
kamu berusaha mengarahkan badan kamu yang satu sisi untuk menghadap audiens. Jadi nggak jantung ketemu jantung. Itu nggak boleh kalau dalam public speaking. Karena nanti berhubungan dengan menghargai audiens. Nggak menghargai, coba kalau aku ngomong sama sama Reni. Gini, Ren, apa kabar? Kesannya akan berbeda dengan kalau aku ngomong kayak gini. Kamu merasa lebih diperhatikan kan? Iya betul Ustazah. Ya, itu juga harus diperhatikan oleh seorang speaker, entah dia sebagai guru, sebagai kepala sekolah atau apapun lah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah posisi kamera harus sejajar dengan mata kamu. Oh berarti kurang naik. Iya, itu Oh gitu. itu pelajaran kita. Terus Ustazah ya. Oh, Ini ilmu ya, walaupun tentang teknis, tapi ini ilmu. Eh, gempa bumi dah. Udah sejajar kah? Belum sepertinya Ustazah kurang tinggi. Gini. Nah, supaya ganjal lagi. Emang nggak dikasih tahu sama coachnya? Enggak, belum. Coachmu siapa? Kak Fatimah. Nanti bilangin ya ke Kak Fatimah ya. Hal-hal yang kecil tuh juga harus dikasih tahu. Baik, Ustazah. Goyang-goyang nih kayaknya nih. Nih tatakannya kayaknya lemah nih tatakannya nih. Iya betul Ustazah. Nanti saya mau cari meja yang lebih tinggi lagi. Oke, ini nanti ke depannya ya, ke depannya entah nanti kalau ada rezeki mungkin kamu bisa beli tripod yang kecil-kecil aja nih kayak gini nih. Kayak gini nih. Ini pendek, ini nggak bisa dinaikin. Tapi juga ada yang kayak gini. Aku jadi ngeluarin koleksi aku. Tapi ini buat ilmu ya, maksudnya ini buat pengetahuan kamu. Nih, misalnya kayak gini. Ini tuh bisa dipanjangin. Ya walaupun cuma segini doang sih panjangnya. Tapi maksudnya masih inilah support lah buat kita. Pengajar. Ini ya, supaya nggak goyang-goyang. Nah, ini hal simple tapi sangat membantu ketika kita sebagai guru di media online. Guru, sebenarnya ini kan tentang adab juga. Kalau kita di tengah-tengah Zoom, kita doang yang goyang-goyang sendiri kameranya. Ya kan juga mengganggu visual. Iya betul. Apalagi kita sebagai pengajar yang semua mata tertuju ke kita. Ya kan nggak keren lah kalau misalnya kita harus nulis, harus ngomong, harus masa sambil harus ngurus-ngurusin lagi. Aduh, kameranya nggak pas posisinya. Ya kan nggak lucu. Ya, Iya betul. eh nanti ini berlaku juga ketika kamu udah masuk kelas gabungan dengan coaching maupun dengan teman-teman yang lain yang banyak di Rabu atau Jumat atau Senin itu ya. Jadi nggak boleh lagi tuh masuk Zoom sambil kepala di kaki, kaki di kepala kameranya. Harus sudah siap sebelum itu. Ya, kamu udah tahu kan ilmunya. Sekarang coba dimulai. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Kamu salam untuk dijawab atau basa-basi? Astagfirullahaladzim. Maaf salah Ustazah. Untuk Hmm, dijawab. saya ulangi. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Coba lebih ini, lebih elegan. Kalau tadi tuh ceria banget. Nggak, nggak, bukan jelek ya. Tapi kalau kamu ketemu orang baru, terus kamu kayak gitu. Apa kesannya? Aneh. Satu aneh, dua Seperti kayak orang sudah kenal lama. so asik.
Oh, so asik. Iya, betul. Seperti orang udah kenal lama, padahal kan enggak. Jadi jangan, ih, orang ini sok kenal banget, sok kenal, sok asik, sok akrab. Makanya untuk pertemuan awal, elegan aja. Elegannya gimana? Nadanya jangan kayak tadi. Assalamualaikum teman-teman. Itu kayak udah ketemu lama. Kalau baru, Assalamualaikum teman-teman. Jadi kayak kita nada bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu? Assalamualaikum teman-teman. Hmm. Gitu. Lebih Baik, elegan, lebih elegan aja daripada Assalamualaikum teman-teman. Ya kan? iya. Ya, Mbak. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Ya, bagus. Lanjut. Apa kabar hari ini? Jangan kayak bisik. Apa kabar hari ini? Itu konotasinya jelek banget. Kayak, mau ngapain kamu? Kayak gitu. Apa kabar hari ini? Jadi kayak antara bisik-bisik sama kayak romantis. Aku khawatir banget salah arti nanti kalau audiensnya laki dan Hmm. satu orang doang one on one. Karena kesannya kamu tuh kayak aneh lah, aneh. Jadi suaranya tetap harus terdengar jelas. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Gitu. Jangan sampai berkurang volumenya. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Kayak menggoda. Coba lagi. Apalagi kamu kan ngomong suka maju-maju nih ke kamera nih. Kalau lagi ngomong maju, kalau lagi ngomong maju. Jangan ya. Itu Iya. hal-hal yang kecil, tapi itu ada ilmunya. Kadang kita nggak butuhkan kayak gitu. Assalamualaikum. Diam aja di tempat. Assalamualaikum teman-teman. Gerak aja di sini. Jangan. Assalamualaikum teman-teman. Kamu mau makan orang apa gimana? Ulang. Baik, saya ulang. Assalamualaikum teman-teman. Nah, Ap- bahasa baik saya ulang itu tuh sebenarnya bukan buat aku, Hmm. tapi buat audiensmu. Hmm. Jadi kalau misalnya kamu dengar aku komentari kayak gini, nggak usah direspon baik, saya ulangi. Bukan gitu. Misalnya nih ya, kita gagal presentasi, gagal dalam arti kayak kita ngomong maksudnya apa, keluarnya apa. Kita mengulang dengan cara saya ulangi, bukan maaf, bukan gitu. Jadi saya ulangi itu adalah model kata yang digunakan untuk memperbaiki sesuatu. Jadi bukan merespon aku komentari, respon saya ulangi, saya ulang. Bukan itu. Tapi kamu nanti kalau ketemu audiens, kamu ngomong kayak gitu kalau kamu salah. Jadi menghindari kata maaf dengan cara saya ulangi gitu. Oh gitu. Ya, coba diulang. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bukan, saya ulangi. Kamu diam aja dulu. Habis itu Oh kamu iya, bilang. Saya ulangi. Kayak kamu pernah lihat orang MC nggak? pernah. Nah, pada saat dia mau mempersilahkan, itu kan dia udah siap dulu. Bukan, ya udah aku bilang saya ulangi, baru habis itu aku siap. Enggak, kamu siap, kamu bilang saya ulangi, baru kamu ulangi. Jadi itu tuh kayak kamu lagi di depan kamera, kamu harus udah oke dalam posisi siap. Coba. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Ini kamu lagi jadi MC ini. Kamu tadi aku cuma contohin doang MC. Kenapa kamu tangan juga kayak tegap banget itu tangan? Biasa aja, santai. Kelihatannya kayak remeh-temeh, tapi ini ada ilmunya ya, tetap harus. Nanti ini berguna bukan cuma buat kamu ngajar kok. Nanti kamu juga akan bisa pakai di saat kamu di depan orang lah. Santai. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman.
Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat belajar Al-Quran. Nah, sebentar. Alhamdulillah, semoga senantiasa kita. Kebalik. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa. Iya, betul. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Ini kita sambil belajar bahasa Indonesia. Coba saya ulangi. Santai, lebih santai ya. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Nggak gitu. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Lebih Saya chill, ulangi. lebih chill ya, lebih ramah. Heeh. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar Al-Quran. Kamu terkesan kayak terlihat kayak ngos-ngosan banget ngomongnya. Apa yang dirasa? Coba aku pengen tahu dulu apa yang dirasa. Sebenarnya agak grogi Ustazah. Ya, kamu adalah orang ke 70 juta 500 yang ngomong kayak gitu. Gak apa-apa. Grogi itu tandanya kamu memang lagi memproses kan, karena kamu mau tampil lebih oke, tapi banyak sekali kayaknya PR-nya. Gak apa-apa. Nanti pertemuan kedua, ketiga, dan berikut-berikutnya aku berharap sudah lebih santai, karena kamu udah tahu, oh pola ujiannya kayak gitu. Jadi nanti kamu lebih siap lagi, insya Allah ya. Gak apa-apa, sebegini dulu aja di sesi pertama ini. Nanti pekan berikutnya, mudah-mudahan sudah bisa masuk ke doa, ya. Jadi jangan lagi salah di bagian sini. Habis waktu kita juga untuk posisi kamera tadi, ya. Oke deh, sip. Segitu dulu untuk pembelajaran di sesi ujian one on one ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil sebagai ilmu bermanfaat, insya Allah ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kasih banyak, Reni. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Salam.